Sifat huruf bertabel bagian 3 dari 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan lanjutkan ya materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak punya lawan ya. Jadi sifat yang punya lawan ada 4, ada hamas lawannya jahar, ada syiddah lawannya rofoa, lalu pertengahannya adalah tawasud, lalu ada isti'la lawannya istifal, idbak lawannya infitah. Ya, ini sudah. Lalu untuk sifat yang tidak berlawanannya ada sampai 8. Tapi saya tambahkan di sini untuk tafhim dan tarqiq ya, saya tambahkan biar mungkin semua sifat-sifat dari huruf ya. Nah, lalu nanti tingkatan guna juga sudah dijelaskan, ada 4 tingkatan ya, silakan bisa dilihat detailnya di buku ya, karena ini yang saya jelaskan di sini adalah materi untuk memutkinkan materi yang ada di buku ya, karena kadang karena materi sifat huruf terlalu banyak, biasanya akan pusing dan harus punya gambaran garis besar tentang semua paparan sifat huruf ini gitu ya. Nah, setelah kita tahu tentang sifat huruf itu ada yang punya lawan dan tidak punya lawan, maka kita akan kelompokkan di sini, yaitu dari mulai per hurufnya ya, dari mulai per hurufnya. Di situ kita lihat untuk huruf pertama adalah hamzah. Dari paparan ini maka kita akan kelompokkan di sini nafasnya bagaimana hamzah itu, lalu suaranya bagaimana, lalu pangkal lidahnya naik atau turun, lalu suaranya mengumpul atau tidak atau disebut idbak infitah ya. Lalu di sini nanti ada huruf-huruf yang mempunyai sifat tambahan ya. Sifat tambahan adalah yang kita ambil dari sini ya. Jadi misalnya di sini untuk huruf ba ada sifat tambahan kolkolah ya, kemarin di sini ya, baju di toko. Maka berarti sifat tambahan untuk huruf ba ada, tapi untuk hamzah nggak ada gitu ya. Inilah kenapa penting ya kita mengelompokkan dengan tabel seperti ini, karena akan mudah dipahami ya. Nah, lalu berikutnya langsung kita ke hamzah. Cara menentukannya bagaimana untuk nafasnya? Ya ini kemarin ya, untuk nafas itu kalau nggak hamas jahar ya. Nah, nafas di sini maka untuk hamzah, karena fahasahu syaksun sakat nggak ada di sini, maka dia adalah yang jahar. Karena fahasahu ini adalah huruf-huruf yang hamas ya. Bisa di zoom Asia udah? Udah. Ya. Jadi untuk fahasahu syaksun sakat adalah sifat hamas. Maka kalau tidak ada di sini, maka hamzah masuk yang jaharnya. Ya, berarti di sini kita conteng jahar. Gitu ya, kita checklistnya di jaharnya. Berarti hamzah menahan nafas ya, bukan hamas, bukan mengalir. Maka di sini contengnya. Lalu untuk suaranya bagaimana hamzah? Berarti kita ke nomor 2 nih. Ya, untuk suara dia syiddah, rohwa atau tawasud ya. Ini syiddah, rohwa atau tawasud kah ya. Tawasud di tengah ya, karena tawasud itu kan pertengahan ya, nggak ngalir banget, nggak nahan banget gitu kan. Di sini maka hamzah untuk suaranya ajid kotin bakat bukan ajid kotin bakat iya ya, di sini a. Nah, berarti di sini dia masuk yang syiddah gitu ya, bisa ya, bisa menentukan sendiri sekarang ya. Lalu pangkal lidahnya dia isti'ala atau istifal? Oh, di sini khusodok tilqid nggak ada, berarti dia masuk yang istifal, hamzah istifal. Lalu untuk idbak atau infitahnya bagaimana? Suaranya mengumpul atau tidak? Di sini adalah sodotodo untuk idbak, berarti lawannya hamzah masuk infitah. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi itu seperti itu cara menentukan sifat-sifat dari per hurufnya gitu ya. Lalu untuk di sini nggak ada hamzah ya, sifat tambahan nggak ada, maka di sini dikosongkan ya, untuk hamzah dikosongkan. Lalu sekarang huruf ba ya, huruf ba tadi seperti
yang langkah pertama ya, di sini paha sasun sakat nggak ada, berarti huruf jahar juga ya sini. Lalu suaranya bagaimana? Syiddah, rokoa, tawasud. Di sini ajib ketimba, bakat ba ini ya, berarti dia yang syiddah juga. Lalu pangkal lidahnya istilah atau istifal, di sini nggak ada, berarti yang istifal, contreng, yaitu apa di sini pangkal lidahnya nggak naik ya. Lalu ba untuk idbak atau infitah, nah, dia masuk yang infitah ya, karena sodotodo ba nggak ada di situ, maka masuk yang infitah. Lalu di sini untuk ba dia punya sifat tambahan nggak? Ada, yaitu kolkolah ya, gitu ya cara menentukan sifat per hurufnya sampai bawah ya. Nanti sifat tinggal dilihat sendiri ya, di sini sudah saya checklist semua, tinggal bisa disalin di buku agar bisa lebih mungkin ya per hurufnya sifatnya. Kita lihat misalnya untuk yang sifat paling banyak adalah yang dimiliki pada huruf ro ya. Nah, sifat ro ya, kalau dilihat di sini bahasa usasun kan nggak ada, berarti jahar ya, ro jahar. Lalu dia suaranya bagaimana, syiddah, rokoa, ajib ketimbakat nggak ada, lin umar. Nah, lin umar di sini nih tawasud ya, ini nih ro mana, huruf ro itu tawasud dicentrang di sini ya, tawasud ya. Nah, jadi suaranya pertengahan, nggak ngalir banget, nggak nahan banget. Oriru, baru segitu. Jangan baru, jangan ditahan, tapi baru gitu ya. Ada aliran sedikit. Ya, jadi saya tekankan untuk cara praktek untuk huruf ro ya, terutama dan huruf-huruf tawasud lainnya ya, yaitu yang lin umar, itu banyak terjadi kesalahan di situ ya, karena kan di situ suaranya nggak ngalir banget, nggak nahan banget ya, otomatis misalnya kita mau mengidharkan, yaitu pada hukum nun sukun atau tanwin, atau juga idhar syafawi pada mim sukun ya. Ini saya perlambat, ini agak berat ya. Ya, jadi materinya agak berat. Lalu pada mim sukun, karena lin umar ya, lam, nun, ain, mim, ro, itu huruf-huruf istawasud ya. Ketika sukun itu hati-hati, jangan dihentak saat mengidharkan. Misalnya idhar syafawi ya, yaitu pada mim sukun ya, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba kan ya, idhar syafawi itu, maka misalnya hum wa hum, sampai senyum dulu ya, hum wa, jangan cepet-cepet hum wa, jangan gitu, tapi dia ada senyumnya ya, karena sifat tawasud mim ya, maka dia ada senyum sedikit, hum wa gitu, hum wa. Atau misalnya pada idhar ya, idhar syafawi. Jadi kalau maaf, idhar hakiki ya. Pada idhar hakiki, yaitu pada hukum nun sukun atau tanwin ya, karena di situ adalah belakangnya nun sukun. Tanwin juga kan asalnya adalah huruf pertama berharokat, huruf kedua nun sukun, berarti ada unsur nun sukunnya, tanwinnya. Ini saya perlambat ya jelasinnya biar jelas ya. Jadi pada saat idhar tanwin juga itu termasuk ada unsur nun sukunnya, maka caranya jangan dihentak ya, saat kita mengucapkan idhar nggak boleh dihentak, nggak boleh didengung banget, nggak boleh juga dipantul. Nah, itu tips cara mengucapkan idhar yang benar ya, idhar hakiki ya, atau idhar halki gitu. Berarti misalnya man amana, ada nunnya ada ngalir sedikit, tawasud ya, sifatnya nggak ngalir banget, nggak banget, pertengahan suaranya ya, maka man amana, jangan man amana, salah itu ya, mengucapkan idhar seperti itu salah, karena tadi ya, nun itu dia punya sifat tawasud
nggak ngalir banget, nggak nahan banget suaranya.